Halo, sekarang jam 1 malam dan aku aku sih malam-malam ngopi, jadinya aku masih melek dan aku pengen cerewet tapi nggak ada yang bisa aku cerewetin, jadi kamera aja. Dan aku juga lagi kepikiran deh, beberapa waktu lalu itu kan ada ribut-ribut katanya bubarkan jurusan filsafat gitu, nggak ada gunanya karena nggak terserap ke industri gitu. Ya nggak ada perusahaan yang nyari lulusan filsafat gitu. Dan selain itu juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam ilmu filsafat itu relatif sudah bisa dijawab oleh sains secara lebih akurat gitu. Jadi kayak ya buat apa lagi belajar filsafat. Tapi menurut aku ya ada jurusan yang lebih gak berguna dari filsafat. Jurusan aku Usuluddin, teologi Islam. Aku waktu itu ambil jurusan tafsir. Dan kenapa aku ngomong gitu? Karena gini ya, mungkin ngomongin secara kebergunaan dulu baru ngomongin industri, atau industri itu udah jelas nggak terserap sih, maksudnya nggak ada kebutuhan industrinya ya gitu. Ya udah kalau gitu ngomongin kebergunaan. Waktu pas awal kuliah tujuan aku ya tentunya mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan aku ya. Tapi setelah ya belajar ini itu gitu. Aku jurusan tafsir, jadi kebanyakan belajarnya Quran ya, apa yang ada di Quran gitu. Terus sekundernya ya hadis itu. Jadi belajar ya sejarah Islam, teks Islam, konsep ketuhanan tentunya, kedudukan akal dan wahyu, tentang ruh, tentang akhirat, ya hal-hal yang kayak gitulah pokoknya. Usuluddin tuh secara bahasa artinya dasar agama. Jadi kita mempelajari apa-apa saja yang menjadi dasar dari agama, dari ajaran agama gitu ya. Nah setelah aku udah lulus, ternyata pertanyaan aku jadi lebih kompleks lagi gitu. Aku sudah menemukan jawaban, tapi bagiku itu tidak menjawab gitu. Abis aku belajar ya aku bertanya terus apa pengetahuan ini mau aku pakai di dunia nyata, tapi kenyataan ini tidak berbasis pada pengetahuan teologis. Dunia ini tidak berjalan sebagaimana seperti yang Nabi bilang atau sebagaimana yang Quran nyatakan gitu. Realita ini ya berjalan sebagaimana adanya, tidak peduli bagaimana keyakinan kita gitu. Jadi itu. Terus selain itu, kalau misalnya mau aku bawa ke lingkup akademis, itu juga akan sangat-sangat terbatas. Gimana kita bisa berada dalam satu forum kemudian kita meyakinkan, anggaplah para sarjana geologi gitu, kita bilang oh bumi itu begini karena Quran bilang begini, karena Nabi bilang begini. Nah sedangkan mereka punya pengetahuan itu berdasarkan apa yang mereka amati dari bumi gitu. Maksudnya mereka mengamati langsung dari realitas. Sementara aku mengetahui bumi gitu, hakikat bumi itu dari kitab suci. Sementara mereka memantau langsung. Ini misalnya ya kalau dalam geologi. Jadi pengetahuanku hanya bisa diterima dalam lingkup yang sangat terbatas gitu. Dan bukan berarti terbatas itu hanya pada umat muslim ya, bisa jadi hanya pada akademisi muslim. Karena kalau misalnya kita lempar ke mimbar atau kita lempar ke masyarakat umum, secara umum masyarakat muslim itu kan nggak peduli sama argumen-argumen teologis. Yang menjadi muslim itu apa sih? Ya kebanyakan akan mengerucutkannya ke ya rajin sholat, menutup aurat, atau ya segala rukun iman dan rukun Islam itulah gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin
argumen teologis atau pengetahuan teologis secara mendalam kan itu tidak umum, dan malah biasanya akademisi yang serius banget belajar teologi itu biasanya nyerempet rentan dibilang sesat. Makanya biasanya penceramah yang populer itu justru yang nggak punya studi, yang nggak punya background studi Islam, karena bisa jadi lebih relatable gitu. Ngapain, maksudnya kalau ke masyarakat umum kan ngapain kita ngejelasin kayak secara ontologis gini, secara epistemologi gini, konsep Tuhan itu berakar pada kan puyeng ya. Orang kan beragama untuk mencari ketenangan gitu, bukan untuk dibikin pusing. Nah, jadinya abis itu aku mikir, ini buat apa? Ilmu ini buat apa? Rasanya tidak berimplikasi pada peradaban, karena kita pernah berada di situ. Kita pernah, masyarakat muslim pernah berada, kita tuh pernah sangat fokus pada teologi sampai mataku merah, mataku capek, sangat fokus pada teologi sampai sejarahnya tuh ya berdarah-darah. Orang tuh pernah kalau misalnya beda pendapat tentang konsep ketuhanan atau tentang hakikat kitab suci atau tentang kenabian, itu tuh risikonya nyawa, bisa mati gitu. Kita pernah terjebak di situ, dan abis itu ya udah kita terjebak jadinya. Maksudnya tidak membawa kita pada peradaban yang lebih cerah dan beradab gitu. Habis itu juga pengetahuan ini tidak membuat masyarakat kita menjadi soleh secara kolektif gitu, dan tidak membuat kita lebih bijak juga gitu. Ya kan, penceramah populer tadi juga mereka ceramah tidak menggunakan kerangka teologis gitu, dan ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman jadinya tuh aku sadar ya bahwa framework teologis ini, kerangka kerjanya, kerangka pikirnya itu terbatas gitu. Dan karena aku sadar itu sangat terbatas, aku jadi semakin tidak tertarik untuk berpikir ataupun berkarya menggunakan fondasi itu gitu. Karena kerangka teologis itu asumsinya tidak dibangun dari realitas gitu. Jadi asumsinya dibangun dari kepercayaan gitu. Semuanya itu a priori udah ada aksiomanya, udah ada jawabannya. Jadi tugas kita tuh bukan mempertanyakan, tapi membela jawaban. Anggaplah dalam konsep keberadaan Tuhan, jawabannya tuh udah ada nih. Tuhan itu ada gitu, dan Tuhan itu ini loh Tuhannya orang Islam gitu. Dan ya udah, kita belajar teologi itu untuk membela jawaban ini, bukan untuk mengajukan pertanyaan Tuhan itu ada nggak ya gitu. Dan kita mempertimbangkan possibility atau probability bahwa Tuhan itu nggak ada misalnya. Nah itu keluar pagar. Jadi kalau kerangka pikir teologi tuh ya kita boleh akrobat nih, jumpalitan, mikir sana sini, nanya sana sini, asal masih berada dalam pagar. Kita sebut saja pagar itu adalah pagar akidah. Nah kalau misalnya keluar pagar, ya biasanya dianggap sesat, udah dianggap melenceng lah gitu. Nah jadinya karena diajarin cara berpikir yang begitu, aku jadinya merasa bahwa kerangka pikir seperti ini tuh tidak pertama nggak transferable ke ilmu-ilmu lain, terus juga terasa tidak jujur secara intelektual gitu. Aku ngerasa ada layer manipulatifnya di situ. Jadinya ya aku ngerasa itu bukan environment yang sehat untuk kalau kita mau menjadi semakin berpengetahuan dan semakin bijak gitu. Tentunya berpengetahuan secara adil ya, karena kan framework kayak gini bikin kita milih-milih pengetahuan. Jadi
kalau sumbernya dari yang seagama didengerin, kalau misalnya ada orang ngutip dari yang anggaplah yang orang di luar agamanya, itu akan akan nggak didengerin gitu, akan itu sumbernya dari orang non muslim misalnya, ya pokoknya kayak gitulah. Dan aku nggak mau jadi orang yang memiliki argumen dengan dasar setia gitu, dengan dasar loyalitas. Iman itu bagian dari loyalitas ya. Tapi aku pengen apa yang aku sampaikan, opini yang aku sampaikan, pertanyaan yang aku ajukan, ya itu memang drive-nya itu ya curiosity, dan rasa curiosity dan keinginan untuk bisa memahami. Dan abis udah ya, berarti nggak berguna. Terus apa? Ya udah gitu. Jadi bergunanya apa ya? Mungkin kalau misalnya kamu orang yang butuh pembenaran, nah ilmu teologi itu tempatnya. Tapi kalau misalnya kamu mau mencari kebenaran, ya kamu lihat sajalah kenyataan sebagaimana benarnya gitu. Jadi dewasa ini tuh justru aku lebih mengapresiasi ilmu-ilmu yang sekuler karena lebih bisa dipertanggungjawabkan, frameworknya lebih transferable. Kan framework science gitu-gitu aja, dan kita bisa aplikasikan itu di dunia nyata gitu. Dan ilmu-ilmu yang sekuler ini kan lebih napak bumi, lebih berbasis realitas, dan lebih manusiawi juga ya. Lebih manusiawi dalam arti mereka mempelajari manusia sebagaimana manusia gitu. Anggaplah ya kayak antropologi, sosiologi gitu, atau ilmu sains seperti biologi, fisika gitu. Itu kan tujuannya adalah memahami dunia sebagaimana adanya, seakurat mungkin. Sedangkan kalau ilmu-ilmu usuluddin ini, aku merasa ilmu ini justru membuat cara pandang kita terhadap dunia tuh skewed, distorted, justru tidak sesuai sebagaimana adanya gitu. Kita melihat dunia tuh harus ada layer imannya dulu, yang mana seringkali jadinya ketika membaca dunia jadi nggak akurat gitu pembacaan kita. Dan mengenai keterserapan sarjana ke industri, aku sebenarnya bukan orang yang berada di posisi atau orang yang percaya bahwa kuliah itu buat cari kerja. Maksudnya bahwa kuliah itu gunanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar. Karena kuliah itu kan belajar ya, dan tujuan belajar itu kan untuk kita lebih mengerti, untuk kita lebih bijak. Sedangkan industri kapitalistik ya tujuannya adalah membangun perekonomian, mengejar profit. Itu aja udah dua hal yang beda. Nah, tapi kan realitanya kita itu hidup di dunia yang kapitalistik ya, dimana jurusan yang kita ambil itu sangat menentukan hidup kita, menentukan kualitas hidup kita, menentukan arah karir kita, menentukan stabilitas ekonomi kita juga gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya perencanaan atau nggak punya backup ke jurusan-jurusan kayak filsafat atau usuluddin, itu jurusan yang berisiko ya secara keberlangsungan ekonomi. Nah, aku nggak punya datanya sih apakah jurusan usuluddin dan filsafat ini adalah penyumbang pengangguran terbanyak gitu, atau setidaknya penyumbang pengangguran yang signifikan gitu, yang tinggi. Tapi yang jelas jurusan ini lulusannya itu bukan yang dicari perusahaan ya.
Dan kalau nggak punya rencana, kayaknya berisiko luntang-lantung, berisiko pengangguran ya. Kalau misalnya tidak punya rencana apa gitu, kan biasanya orang template kuliah kerja gitu. Dan aku sendiri pengen ya lanjut kuliah, pengen banget ambil S2. Opsinya itu aku mau ambil filsafat, filsafat, sains dan agama. Itu opsi kedua. Opsi kesatunya tuh aku pengen science communication. Tapi ya gimana ya, S2 itu sebuah kemewahan. Realistically speaking, aku beberapa kali gagal dapat beasiswa. Jadi untuk aku mengambil keputusan untuk kuliah tuh itu adalah keputusan yang besar gitu. Pernah tuh ada orang yang nge-tweet, nanti aku cari tweetnya deh, nge-tweet, oh ternyata Kumaila ini hanya lulusan S1 gitu, S1 ilmu Al-Quran dan tafsir. Saya udah S2 atau S3 gitu ya. Terus aku langsung kayak, lah aku juga pengen S2, tapi kan S2 itu sebuah kemewahan, apalagi kalau misal aku mau S2 tafsir lagi gitu, anggap. Terus aku mau ngapain ya kecuali aku nggak perlu cari penghidupan ya, misalnya aku nggak perlu mikirin biaya hidup, aku nggak perlu punya kekhawatiran akan masa depan hidup aku gitu. Tapi kan in this economy aku sebagai bagian dari generasi muda sekarang, termasuk ya mungkin sebagaimana generasi muda kita sekarang semuanya, kayak kita lagi pesimis dan was-was terhadap kepastian ekonomi ke depannya ya. Cuman mungkin kalau ngomongin itu kita bisa bahas di lain waktu aja kali ya. Dan kenapa aku tuh tadinya pengen langsung S2, sebenarnya lulus S1, tapi ya hidup tidak sesuai rencana aku. Tapi mudah-mudahan rencana aku untuk lanjut sekolah bisa terrealisasi dalam waktu dekat ya, semoga. Kalau semuanya lancar, tapi kalau nggak lancar ya enggak, semoga aja lancar. Ya udah, makasih udah dengerin aku ngomong. Nah, aku upload sekarang juga. Oke, makasih. Selamat beristirahat. Di tengah berbagai perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat saat ini, muncul sejumlah pendapat yang menilai bahwa jurusan Usuluddin sebaiknya dipertimbangkan untuk dibubarkan. Salah satu alasan utama yang sering diungkapkan adalah relevansi jurusan ini dengan kebutuhan dunia profesional saat ini. Beberapa orang berpendapat bahwa kurikulum yang diajarkan tidak selalu selaras dengan tuntutan pasar kerja yang semakin kompetitif dan praktis. Selain itu, banyak yang melihat bahwa materi yang diajarkan di Usuluddin dapat dipelajari melalui jurusan lain yang lebih aplikatif. Misalnya, kajian agama dan etika dapat diajarkan di jurusan sosial atau hukum, yang juga memberikan perspektif luas tanpa harus terpisah dalam sebuah jurusan yang spesifik. Tak kalah pentingnya, sumber daya yang ada, baik berupa fakultas maupun fasilitas, seringkali dinilai tidak memadai, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif jurusan ini dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Namun, perlu diingat bahwa setiap pendapat memiliki sudut pandang yang berbeda. Ada juga yang berargumen bahwa Usuluddin memiliki perannya sendiri dalam melestarikan dan mengembangkan pemikiran keagamaan yang kritis dan terbuka. Pada akhirnya, apakah jurusan Usuluddin sebaiknya dibubarkan atau tidak adalah sebuah diskusi yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang dari berbagai pihak. Mari kita buka dialog ini. Apa pendapat Anda?